Ibu Siti Aisyah, negara atau kota mana yang dalam perjalanan kali ini yang berkesan menurut Ibu? Zagreb. Kenapa, Bu? Dengan hujan saljunya. Oh. Karena di Indonesia kan nggak ada, jadi senang aja. Saat itu Budapest. Karena Indah menurut saya. ada pegunungan, ada sungai ya? Ada sungai dan pegunungannya gitu. Oh. Terus itu tuh yang mana ya? Nggak tahu saya daerah yang ada jembatan itu. Prague, bukan? Praga gitu, yang jembatan. Kalau malam kita waktu datang ke Budapest. itu Budapest ya, itu senang saya di situ. Oh iya. Come lira e euro? Meglio la lira, preferisco la lira. Perché? Perché l'euro non vale niente in Italia. Perché una volta con uno stipendio della lira riuscivi a vivere, riuscivi ad arrivare a fine mese. Invece adesso con lo stipendio dell'euro non arrivi a fine mese. Il costo della vita è aumentata e credo che se noi ritorniamo alla lira facciamo la cosa migliore. PPI Italia melalui bidang pendidikan, sosial, budaya menyajikan seri video pendidikan yang melayangkan diskusi bersama dengan ahli-ahli dalam topik-topik yang tertentu yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Pada tayangan kali ini, Ketua PPI Italia 2014-2015 Mas Ruri, yang juga adalah mahasiswa S3 dari Università degli Parma, berhasil mewawancara Bapak Yanuar Rizky, pengamat ekonomi nasional sekaligus entrepreneur Indonesia dalam lawatannya ke negara-negara Eropa. Dalam diskusi ini akan dibahas pengalaman negara-negara Eropa dalam penggunaan mata uang bersama dan masukan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan kebijakan penggunaan mata uang ASEAN. Apakah yang harus disiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Mari kita simak wawancara Ketua PPI Italia bersama Bapak Yanuar Rizky. Salam Indonesia. Ciao. Selamat pagi rekan-rekan anggota PPI Dunia. Saya Mas Ruri, Ketua PPI Italia 2014-2015. Saat ini saya sedang berada di Munich, di dekat Castel Nirembuk. Saya bersama grup Rizky. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan wawancara dengan Pak Yanuar Rizky sambil kita melihat-lihat panorama Eropa Timur dan Swiss, Jerman. Jadi kita akan belajar apa situasi yang terjadi, terutama dalam kebijakan penggunaan mata. Kita sekarang ada di Stein am Rhein di Swiss. Di kota ini merupakan kota tua ya, jadi di middle age ya, masih terjaga plot-plot jalannya gitu, sangat indah sekali. Oke, kita masih bersama Pak Yanuar Rizky dalam rangka wawancara ya mengenai perjalanan di Eropa dan kemudian peluang bisnis di Indonesia. Kita tahu sendiri kalau Swiss menerapkan mata uang sendiri ya, yaitu franc ya. Sebelumnya kita telah menjelajahi beberapa negara Eropa Timur ya, dari Slovenia, Cekoslovakia, kemudian Hongaria ya. Nah, di mana beberapa negara seperti Slovakia, Hongaria, ya, Polandia itu menerapkan mata uang sendiri ya, di samping kemudian euro. Namun demikian beberapa negara seperti Italia ya, mereka mengkonversi secara langsung lira menjadi euro gitu ya, dalam mata uang mereka. Nah, secara ekonomi menurut Pak Yanuar Rizky itu keunggulan atau kelemahannya bagaimana, Pak? Ya, kalau keunggulannya pertama kalau menggunakan mata uang terintegrasi tentu secara ekonomi perputaran uang beredar bisa lebih cepat gitu. Cuman isu integrasi ekonomi regional pasti tetap akan menguntungkan negara yang dalam posisi kuat, karena kan dia ketika mata uang bersama euro itu awalnya adalah dari masing-masing devisa, dari masing-masing nilai mata uang masing-masing negara sebelum bergabung, divaluasi ke dalam mata uang bersama. Tentu ada yang dirugikan, nilai mata uangnya turun, ada yang diuntungkan, nilai mata uangnya naik gitu. Nah, seperti Swiss ini dia keengganannya karena dia memang tetap mempertahankan nilai mata uangnya tetap berada di atas euro gitu. Nah, kalau Jerman meskipun dia
yang dalam krisis Eropa pun menjadi negara yang terkuat dari devisanya dan sebagainya, dia tetap memilih untuk integrasi di Uni Eropa. Tentu kepentingannya adalah kepentingan ekonomi. Bagaimana caranya agar mereka juga dapat lebih mudah ekspansi, dan juga dari negara-negara Uni Eropa lain juga begitu dia ke Eropa juga lebih mudah untuk melakukan konsumsi. Nah, tapi tentu ada juga setiap negara meskipun mereka mengintegrasikan ekonominya dalam Uni Eropa, yang juga dalam beberapa waktu akan diikuti oleh ASEAN di Masyarakat Ekonomi ASEAN, beberapa negara tetap dia tunduk kepada politik lokalnya. Jadi politik lokal tentunya banyak pertimbangan, ada pertimbangan historis dan juga ada pertimbangan terkait dengan daya beli masyarakatnya. Nah, kalau untuk negara yang kuat tentunya dia dengan menyatukan semua euro menjadi kaya ya. Begitu misalnya di negaranya, katakan saja di Jerman dengan valuasinya yang kuat, begitu dia masuk ke negara seperti Yunani yang valuasinya lemah, tentu itu akan menguntungkan bagi dia karena tingkat daya beli mereka akan jauh lebih kuat di Yunani. Tapi buat orang Yunani, daya beli mereka tentu akan terganggu karena terkena valuasi yang rendah. Nah, negara-negara di Eropa Timur secara historis mereka berasal dari negara-negara dengan pendekatan politik yang berbeda sebetulnya dengan Eropa Barat gitu ya. Jadi di Eropa Timur ini bagian dari Rusia, Pak ya? Nah, bagian dari Rusia, komunisme, sosialisme dan sebagainya. Sehingga perbedaannya ada di mana? Perbedaannya sebetulnya ada di mekanisme pasar. Untuk negara-negara Eropa Timur, dia menganggap bahwa pengendalian harga, stabilitas harga itu adalah peran pemerintah. Itu ciri-ciri negara kiri. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa mereka tetap mempertahankan transaksi lokal dalam mata uang lokalnya meskipun ikut Uni Eropa. Pertama, secara historis memang secara politiknya mereka sangat kuat terkait dengan politik pengendalian devisa. Tapi di sisi lain juga memang karena mereka dulunya jauh lebih rendah nilai valuasinya dibandingkan negara-negara Eropa Barat, kalau mereka bergabung ke euro atau mata uang Eropa Bersatu, tentu mereka akan tervaluasi rendah. Misalnya ya, kita ambil contoh di Polandia. Polandia itu 1:4 gitu. Jadi kalau dia masukkan ke dalam euro, berarti kekayaan orang Polandia yang memegang Polski, uang mata uang Polandia itu, dia akan berkurang 4 gitu. Itu tentu faktor psikologis buat masyarakatnya juga besar. Karena mereka akan mengalami inflasi karena mengikuti euro. Nah, jadi di samping alasan historis politik ekonominya yang kiri, kedua memang melindungi daya beli masyarakatnya yang memang lemah gitu. Karena memang dalam percaturan seperti ini ada negara-negara yang lemah. Seperti halnya sekarang Yunani yang terjadi di Yunani. Yunani pada waktu itu ikut gabung dengan mata uang bersama Uni Eropa karena dalam posisi stabil. Tapi dalam posisi ketika mereka sendiri sekarang dalam kerangka krisis, nah mereka baru merasakan lemahnya daya beli mereka dibandingkan negara-negara Eropa yang kuat gitu. Sehingga kan ada juga keinginan mereka untuk keluar juga dari zona euro. Jadi sebetulnya sih lebih kepada melindungi daya beli masyarakatnya. Mungkin bagi kita sebagai wisatawan itu terasa ya Pak ya, maksudnya kalau negara-negara yang menerapkan mata uang lokal cenderung lebih murah ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ke Eropa Barat, misalnya kayak kita dari Indonesia yang dari negara berkembang, berasa kan? Karena tinggi ya valuasinya. Tapi sekarang karena euro juga mungkin, apalagi sekarang rupiah lagi terkena dampak mata uang yang melemah ya tentu terasa. Tapi begitu kita masuk ke Eropa Timur memang ya 11-12 dengan negara kita. Jadi walaupun mereka sudah ikut secara politik kepada Uni Eropa, tapi ciri-ciri negara berkembang, emerging marketnya masih terlihat gitu. Dengan harga-harga yang memang cenderung murah gitu. Jadi sebenarnya sih di sisi lain negara Eropa Timur juga diuntungkan mereka bergabung ke zona euro. Karena negara-negara barat yang valuasinya lebih tinggi, mereka akan kecenderungan punya belanja lebih banyak ke negara-negara Eropa Timur yang memang rendah ya. Oh iya. Daya belinya. Cuman sebaliknya yang di Eropa Timur ke Eropa Barat tentu dia akan punya problem harga yang tinggi. Nah, jadi mungkin pertimbangannya di Eropa Timur di samping kultural terkait dengan pengendalian devisa juga terkait dengan perlindungan daya beli masyarakatnya. Karena kan belum tentu masyarakatnya keluar, yang udah pasti kan tinggal di dalam. Gitu. Oke. Mungkin kita jump ke Indonesia seperti topik kita secara umum ya. Nah, itu kalau menurut Pak Yanuar ya terkait dengan mungkin kita
diawali dengan terkait dengan penggunaan mata uang bersama ya. Kalau menurut Pak Yanuar itu untuk di Indonesia ya, terutama rencana penerapan mata uang bersama ASEAN gitu. Menurut Pak Yanuar seperti apa komentarnya? Artinya apakah mempertahankan rupiah mungkin dengan mata uang ASEAN, ataukah kita langsung konversi langsung satu penggunaan mata uang ASEAN saja gitu? Gini, masyarakat ekonomi ASEAN berbeda dengan Eropa. Eropa kan besar ya. Kalau ASEAN kan hanya beberapa negara. Dan bagaimanapun ASEAN tanpa Indonesia akan sulit berjalan. Karena Indonesia negara besarnya. Cuman implementasi masyarakat ekonomi ASEAN sekarang ini, di tengah ASEAN sebetulnya tidak punya leader regional. Karena tidak ada juga pemimpin ASEAN yang kuat di negaranya. Misalnya ya, ketika ide-ide ini mulai dibahas kan, ASEAN pada waktu itu ada Soeharto, terlepas plus minusnya Soeharto ya, tapi kan pada waktu itu Soeharto kepemimpinan di ASEAN oke. Ada juga Mahathir gitu. Nah ASEAN saat ini sebenarnya mengalami masalah, tidak ada juga pemimpin yang kuat gitu di ASEAN-nya sendiri gitu. Jadi artinya dalam posisi seperti itu, yang namanya aspek geografis, demografis itu akan menjadi faktor penentu. Jadi katakan saja yang paling mendorong masyarakat ekonomi ASEAN itu pastinya Singapura, karena negara dia kecil, valuasi dia besar. Kedua mungkin Malaysia gitu ya, karena ekspansi dia kemana-mana, karena faktor demand di negaranya sudah habis, dia harus ekspansi ke negara-negara lain. Dan tentu tujuannya adalah Indonesia. Nah, jadi dalam posisi seperti ini, kalau kita ngelihatnya dari kondisi eksis yang ada, memang cukup berat buat Indonesia. Tapi bagi negara-negara lain, kalau Indonesia tidak ikut ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN, itu juga akan tidak ada artinya gitu, karena ASEAN adalah negara yang paling besarnya pada akhirnya Indonesia. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan buat pemerintahan baru, karena masyarakat ekonomi ASEAN ini baru akan masuk ke dalam fase pertamanya di 2015 ini. Itu fase pertama integrasi sistem keuangan. Jadi kalau ke mata uang bersama masih akan ada beberapa tahapan lagi ke 2021 dan sebagainya. Nah, harusnya kekuatan demografi dan geografis Indonesia yang menjadi center ASEAN itu harus membuat pemerintahan baru, pemerintahan Jokowi maupun JK efektif memainkan kepemimpinannya di ASEAN. Jadi dengan kata lain, bahwa walaupun secara ekonomi mungkin as-is kita mengalami titik yang tidak sebaik negara kecil seperti Singapura maupun Malaysia, tapi kita bisa mengatakan bahwa ASEAN tidak akan ada apa-apanya tanpa Indonesia. Jadi harusnya ada diplomasi pendahuluan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kedua, kalau kita bicara mata uang bersama, kita bicara juga tentang terkait dengan fungsi perbankan, karena uang beredar pada akhirnya akan ada di perbankan. Nah, kita harus merefer dulu ke belakang. Jadi, ketika krisis 98, kita menandatangani letter of intent dengan IMF. Salah satunya adalah kita harus menjual bank-bank kita, BUMN kita sebagai bagian dari letter of intent. Nah, di saat kita menjual lembaga keuangan kita, pemerintah Singapura melalui BUMN-nya Temasek dia justru ekspansi membeli. Nah, tren yang diikuti oleh Singapura ini diikuti juga oleh Malaysia. Jadi kalau kita lihat ke tren foreign direct investment FDI di tahun antara 2002 sampai dengan 2004 itu Singapura menempati peringkat pertama, dan yang banyak dibeli adalah perbankan dan telekomunikasi. Kemudian melihat Singapura begitu ekspansif membeli lembaga-lembaga keuangan dan telekomunikasi, itu diikuti juga oleh Hasanah. Hasanah juga adalah BUMN di Malaysia. Nah, jadi kejadian hari ini harus kita lihat ke belakang. Jadi kalau kita lihat sekarang di Indonesia isunya, misalnya Bank Mandiri, BRI, bank-bank BUMN, dia melakukan komplain yang disebut dengan kebijakan, bahwa kalau Singapura dan Malaysia punya sistem keuangan memiliki bank di Indonesia, maka Indonesia pun harus memiliki bank di negara ASEAN lain, karena ini penting. Ini penting karena pada akhirnya seperti juga kita lihat sekarang di Eropa ini, hanya beberapa saja kan bank-bank di Eropa yang menguasai banyak area di Eropa ini, misalnya Deutsche Bank punyanya Jerman gitu ya, BNP Paribas gitu. Jadi pada akhirnya tetap pemenang akan ditentukan siapa yang paling banyak berada di daerah ASEAN. Nah, cuman begini, kalau kita sekarang membahasnya secara fair, Singapura dan Malaysia masuk ke Indonesia perbankannya dengan membeli.
Sementara sekarang yang diinginkan oleh bank di Indonesia adalah kemudahan membuka cabang di negara ASEAN lain. Oke. Nah, sehingga bagi negara ASEAN lain bahwa dia bisa masuk ke Indonesia juga bukan karena membuka cabang, tapi karena mereka membeli bank Danamon, BI dan Oh, sebagainya. gitu. Nah, sementara kalau sekarang bank BUMN kita ingin membeli bank di Singapura, di Malaysia, di Thailand, tidak ada bank dijual. Iya. Jadi ini sebetulnya ada kesalahan strategi yang memang cukup fatal ketika Menjual kita aset itu melakukan ya. menjual aset dalam sisi strategisnya. Nah, posisi inilah sebetulnya yang krusial di tahun 2015. Jadi kalau sekarang tuntutan dari perbankan lokal itu adalah kita memberikan semacam kebijakan di sektor perbankan yang sedikit memberikan disinsentif bagi perbankan asing sepanjang mereka belum memberikan kemudahan membuka cabang di negaranya. Jadi artinya Bank Mandiri dan sebagainya akan coba ekspansi ke negara-negara ASEAN lain. Itu satu dari sistem perbankannya. Kedua, menyangkut dengan kualitas devisa. Devisa kita memang naik, cadangan devisa kita. Tapi cadangan devisa kita naik dalam fenomena 10 tahun terakhir ini sangat terkait dengan kebijakan moneter negara maju. Ya. Di sisi lain adalah valuasi nilai tukar kita. Jadi kalau kita lihat sekarang, rupiah misalnya di 12.700 gitu. Sementara kalau kita lihat di Malaysia, di Singapura, dan lain-lain di Filipina, itu angkanya kecil-kecil. Ya. Kenapa? Ini yang disebut dengan redominasi. Jadi artinya denominasi kita tuh tinggi. Orang Indonesia bicara 100.000 nggak biasa. Tapi kan kalau misalnya seperti di Singapura, di Malaysia, di Filipina dan sebagainya, mereka terbiasa dengan denominasi kecil. Sama halnya dengan di Eropa 10, 20. Iya. Sementara denominasi kita tuh besar. Nah, ini problem juga. Jadi Indonesia memiliki problem kalau dia bergabung dalam mata uang bersama, problem yang sama seperti akan dihadapi oleh negara-negara Eropa Timur ketika gabung ke Uni Eropa. Karena masyarakatnya Anda bisa bayangkan 12,5 misalnya dibandingkan kita ke ringgit aja 3.000, Iya. ke Singapura dolar 7.000, itu tinggi sekali. Jadi artinya kalau kita mata uang ASEAN-nya nanti di mana, kan pasti angkanya akan dekat-dekat ke angka-angka negara-negara yang kuat kan. Iya. Nah, itu makanya Bank Indonesia dan pemerintah dari pemerintahan lama yang sekarang tidak jelas, tadinya kan katanya 2015 ini akan mulai tahapan redenominasi. Iya. Jadi 100.000 dihilangin 0,3 jadi 100 gitu. Iya. Nah, kebijakan itu memang harus diambil, tapi kebijakan yang seperti redenominasi itu tidak mudah. Karena itu kebijakan yang membutuhkan persatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Jadi redenominasi yang berhasil itu salah satunya di Turki. Di Turki itu bisa berhasil dia memotong mata uangnya dari angka 1.000 menjadi 1 misalnya. Itu karena mereka semua sepakat gitu. Bahwa nilai mata uang itu adalah kebanggaan nasional bersama, flag carried bersama. Mereka tidak ribut secara politik. Tidak ada juga faksi di konsumen yang menganggap, loh kok harga saya 1.000 tinggal 1. Iya. Sementara dari sisi produsen misalnya, loh kok harga 1.000 jadi 1, dia naikkan jadi 2 gitu kan. Nah, ini yang harus dijaga dan ini tidak ringan. Iya. Pemerintah besok itu kalau mau melakukan redenominasi, bagaimana 1.000 efektif jadi 1. Iya. Itu membutuhkan kesulitan, membutuhkan juga kebersamaan dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau itu bisa dilalui, mungkin kita akan sedikit lumayan lah punya daya banding sama mata uang ASEAN lain, sehingga begitu nanti redenominasi itu nggak terlalu tinggi. Karena saat ini yang punya problem terhadap valuasi yang terlalu besar di ASEAN ini, Indonesia rupiah dan Vietnam dong. Vietnam dong lebih parah lagi. Vietnam dong di angka 17.000, 18.000. Jadi isunya hampir sama. Indonesia tidak ada masyarakat ekonomi ASEAN tanpa Indonesia. Tapi Indonesia punya problem kalau ekonominya diintegrasikan karena kelemahannya gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya pada akhirnya akan terjadi kompromi, tapi ada persoalan-persoalan juga di dalam negeri yang harus diselesaikan. Kalau masalah redenominasi itu Pak, kalau yang memiliki utang gimana Pak? Misalnya saya punya utang 1.000, saya punya uang 1.000, harus saya bisa bayar. Terus utang saya masih 1.000 tapi uang saya jadi 1 kan jadi repot. Ya gitu. itu makanya harus ada kesepakatan nasional yang bisa dijaga. Makanya redenominasi itu akan menjadi gagal ketika tidak ada kesepahaman. Misalnya antara saya dengan Mas Ruri punya utang kayak 1.000 menjadi 1, tapi 1 di batas saya sudah lain. Iya. Kok jadi 1? Saya misalnya ke Mas Ruri, enggak, saya nggak mau 1. Nah, saya maunya tetap 2 misalnya. Nah, itu akan gagal. Jadi antara pemberi hutang dan penerima hutang
harus sama-sama sepakat Hmm. bahwa 1.000 kita yang lama tuh jadi satu. Oh, termasuk hutangnya juga konversi juga jadi satu Iya, ya. semua Oke. harus sepakat gitu. Oke. Nah, kalau kesepakatannya terjadi, kekompakannya terjadi, tidak ada hiruk pikuk politik, kita akan berhasil. Itu yang dicapai oleh Turki. Oke. Tapi ada juga yang tidak berhasil di negara-negara yang Iya. beberapa negara Eropa Timur yang dominasi tidak berhasil karena itu tidak bisa sama persepsinya. Tapi misalkan kalau kita lihat sebuah negara besar itu kan, kalau kita melihat Turki kan pemerintahnya juga kuat nih Pak ya. Artinya Indonesia besar negaranya. Nah, tadi Bapak menyebutkan contoh pada saat Soeharto itu stabil gitu, menjadi pemimpin regional lah Asia. Nah, harapan Bapak terhadap pemerintahan baru gimana Pak? Terutama dari kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan mereka gitu ya. Gini ya, mungkin saya ingin mengutip apa yang dikatakan Mahathir ketika dia mundur dari Perdana Menteri Malaysia. Mahathir bilang bahwa dia mengidolakan Soekarno dan Soeharto dua-duanya sekaligus. Oke. Mahathir bilang bahwa untuk sebuah visi, untuk sebuah menciptakan kawan bersama ataupun nation value, Soekarno itu adalah orang yang paling hebat menurut dia. Tapi menurut dia bahwa dalam hal manajemen pemerintahan, implementasi itu Soeharto bagus. Jadi dengan kata lain saya mencoba melihat apa yang pernah dikatakan oleh Mahathir, dia menggabungkan dua hal dari Soekarno dan Soeharto terkait dengan visi maupun misi. Terlepas setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Nah, problem terberat di kita saat ini adalah kita selalu mengalami transaksi kepemimpinan disertai oleh dendam-dendam masa lalu. Jadi misalnya ketika orang mengatakan Soeharto, orang tetap melihatnya sisi negatifnya. Di sisi lain, orang melihat Soekarno, orang kepada romansanya gitu. Di sisi lain, macam-macam seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, harusnya bahwa kita harus kembali lagi ke ekonomi konstitusi, bagaimana menciptakan lagi kawan bersama, seperti halnya yang dirintis oleh Soekarno dan kawan-kawannya, dengan Hatta, dengan Yamin, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita melakukan manajemen yang efektif, itu kita harus belajar dengan struktur ekonomi. Ekonomi ini tidak bisa berjalan tanpa struktur. Memang tidak mudah. Nah, yang saya lihat sekarang, kita dalam kegalauan gitu antara menerapkan ekonomi pasar, neoliberalisme, maupun ekonomi lama kita. Gitu. Jadi artinya kegalauan ini harus diakhiri gitu. Jadi misalnya, seperti kita lihat, proteksi seperti negara-negara Eropa Timur itu adalah kultural. Mungkin seperti kita gitu, melindungi stabilitas harga itu ekonomi konstitusi. Jadi kita tidak bisa melepaskan semuanya ke mekanisme pasar. Tapi bagaimanapun kita hidup dalam pergaulan pasar. Nah, ini bagaimana visinya bisa disatukan, misi implementasinya bisa dijalankan. Jadi sudah berbeda betul gitu. Jadi kalau sekarang itu bagaimana dia bisa menciptakan sebuah kolektif bergen yang baik. Gitu. Jadi kalau bermimpi misalnya orang kembali lagi ke zaman lalu, nggak ada menurut saya. Tapi bagaimana sekarang kita bisa mempunyai pemimpin yang efektif, dia bisa menciptakan kawan bersama kita kemajuan. Kan? Dan stabilitas harga ya Pak ya? Stabilitas harga. Dan bagaimana, dan gini yang harus disadari ya, Indonesia pasca reformasi itu mengalami dua tangan yang berada di luar pemerintahan, yaitu moneter dan otonomi daerah. Ya. Jadi presiden di Indonesia siapapun orangnya nggak ringan sekarang. Instrumen moneter dia harus bekerja sama dengan DPR. Instrumen pemerintah daerah dia harus bekerja sama dengan para pemerintah daerah yang dipilih oleh pilkadanya masing-masing. Instrumen politik kita multi partai. Anda bisa lihat gitu, negara yang menerapkan ekonomi pasar penuh seperti Amerika Serikat, neoliberalisme penuh, itu partainya cuma dua. Di kita kebanyakan gitu, sehingga konsolidasi politiknya menjadi sulit. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Waktu kita tidak banyak, masa kita negara besar di ASEAN akan kalah dalam pertarungan masyarakat ekonomi ASEAN kan? Terkait dengan tadi mekanisme pasar itu, maksudnya apakah pencabutan subsidi gitu Pak maksudnya? Ya, kalau mekanisme pasar memang pada akhirnya diserahkan ke pasar. Cuman kan kalau kita lihat Indonesia, wah nggak bisa kayak begitu. Tidak semua masyarakatnya mampu. Misalnya ya seperti BBM gitu. Ya kalau kata saya mekanisme keadilan itu sebetulnya di pajak, bahwa orang kaya semakin kaya dia semakin kena pajak gitu, tapi tidak di barang publiknya gitu. Jadi sekarang kan ada kecenderungan
bahwa semua diserahkan ke pasar. Kalau semua diserahkan ke pasar, kemudian nanti diserahkan, kan menjadi lucu juga ya, di Indonesia ini banyak orang juga akhirnya memegang US dollar misalnya. Iya. Gitu.